Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan. Hadir kembali perayaan ibadah pada hari ini masih dalam suasana Natal dan Tahun Baru. Saya ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita pujikan pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Di tahun ini saudara, biarlah kita melangkah bersama Tuhan. Di tahun yang baru ini, biarlah Tuhan senantiasa menjagai kita di setiap musim hidup kita. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari katakan bersamamu Bapa. Katakan sekali lagi saudara, Kau ada. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri.
Pekerjaanmu mulia Yesus. Lawat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari saudara siapkan hati kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Di tahun yang baru ini saudara, biarlah kita tetap melangkah bersama Yesus, karena dialah yang sanggup menuntun kita di masa-masa yang sulit ini saudara. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Yesus segala jawaban dari segala pergumulan kita. Haleluya. Kami mau beribadah saat ini. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Di tahun yang baru ini saudara, meskipun kita masih beribadah secara online, tetapi iman kita tetap saudara kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita undur di hadapan Tuhan. Amin saudara. Mari kita pujikan pujian Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Kataku hari ini harinya
hanya Tuhan saja yang mampu menggirangkan kita, saudara. Di hari-hari yang sulit ini, marilah Tuhan tetap bisa menjadi sukacita sejati kita. Amin, saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang akan disampaikan hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita supaya hati kita menjadi tanah yang subur, yang siap menerima benih firman itu, sehingga firman itu bisa tumbuh dan berbuah di hati kita, dan berbuah banyak, saudara, berlipat kali ganda. Puji Tuhan, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat
Kau berbicara melawat setiap kami, Yesus. Kami butuh firman-Mu, Tuhan. Saat-saat ini, Tuhan, biarlah bumi dan langit akan berlalu, tapi firman-Mu yang tinggal tetap, Yesus. Terima kasih, Yesus. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu, Yesus. Mari Engkau berbicara, Tuhan, lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Engkau memberkati sehingga apa yang disampaikan benar-benar menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang di rumah? Kita telah masuk di tahun 2021. Kita mengalami hal yang luar biasa dan Tuhan mau bekerja, dan setiap hari, setiap kita bangun, kita selalu berharap yang daripada Tuhan, yaitu kebaikan, kemurahan, dan kesempurnaan. Baik, saya tidak panjang lebar. Di tahun yang baru ini kita mengetahui bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbahagia, khususnya hari ini, yaitu karena kita tahu bahwa Tuhan adalah gembala yang baik serta dikasihi dan dicintainya. Saya mau ngajak bagi berkat di dalam tahun yang baru ini, yaitu bahagia sekalipun ditolak manusia. Kadangkala kita sering menghadapi, walaupun di tahun-tahun, setiap tahunnya kita menghadapi berbagai macam karakter, berbagai macam masalah, yaitu yang paling gak enak kalau ditolak manusia. Tetapi Tuhan menganjurkan hari ini khususnya, mari kita hidup berbahagia karena Tuhan adalah gembala yang baik. Saya mau mengulas Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Bapak Ibu menyimak di rumah, saya akan membacakan ya. Kejadian 29 ayat 31 sampai yang ke-35. Anak-anak Yakub, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. 33, mengandung pulalah ia, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. 34, mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Yang ke-35 ayat terakhir, mengandung pulalah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya
ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan kembali. Kita tahu kalau Bapak Ibu Saudara di rumah pasti membaca Alkitab tentang Kejadian 29 ayat 1 sampai yang ke-35 yang berbicara tentang Yakub naksir sama anaknya Laban yang namanya siapa? Rahel. Itulah yang kita baca tadi ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel pada waktu itu mandul. Yakub memiliki 2 orang istri, ya. Zaman dulu rasanya kok enak boleh mempunyai 2 istri. Tetapi sekarang enggak boleh ya, cukup 1 saja. Yaitu siapa? Lea dan Rahel. Yakub lebih mengasihi Rahel dibandingkan Lea. Kenapa? Karena Rahel mempunyai mata yang elok, ya. Dan kalau Lea matanya itu sayup. Dan kalau cerita yang kita baca ini, saya membawa kita, yaitu apa? Kita harus belajar bahwa nasib hidup kita, yaitu apa? Di tangan Tuhan. Bukan di tangan suami, bukan di tangan istri, bukan di tangan pendeta, bukan di tangan siapa saja, tetapi hanya satu, yaitu siapa? Tuhan. Di tangan Tuhan. Jadi jangan khawatir, saya bilang jangan khawatir, jangan takut, apalagi di tahun jika orang lain tidak menghargai atau mengakui kita. Di tahun-tahun ini kita masuk tahun yang baru, kita akan menghadapi apa yang akan terjadi. Tapi ternyata sebelum masuk tahun baru, kita sudah menghadapi hal-hal yang luar biasa, ya, yang tidak diduga, banyak kejadian bencana, dan sampai saat ini kita belum menang atas COVID-19. Makanya saya berkata, komitmen untuk hidup berbahagia. Setiap saat, setiap kita bangun, kita berharap supaya Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Saya mau katakan gini, jika kita ditolak atau direndahkan oleh manusia, janganlah mengasihi diri sendiri. Kenapa? Saya ngomong kalau kita ditolak oleh manusia, oleh orang tua kita mungkin, oleh pacar kita, oleh bos kita, oleh rekan kita, gak boleh mengasihi diri sendiri. Yang saya mau katakan adalah, ayo pandang Tuhan, cari Ia, dan bawa perkara yang kita terima, yang kita hadapi, itu di hadapannya Tuhan Yesus. Dan sebaliknya, kalau kita sering menolak atau mendiskriminasikan ya orang lain, saya katakan dari mimbar ini, saat ini, pagi ini, bertobatlah. Jangan sampai Tuhan harus apa? Mempermalukan kita untuk apa? Mengangkat orang yang kita rendahkan. Saya mau katakan gini, ada 4 sumber bahagia untuk kita bisa dapatkan, untuk kita bisa nikmati di tahun yang baru ini, 2021 ini. Tuhan memberikan 4 sumber kebahagiaan. Apa 4 sumber kebahagiaan itu? Yang pertama adalah hidup di hadapan satu pribadi. Hidup di hadapan satu pribadi. Kejadian 29 ayat 32 saya membacakan, Bapak Ibu menyimak di rumah. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben.
Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Lah, ketika suaminya sendiri kurang mencintai ya Lea, tapi Lea tidak menuntut hak yang harus dia dapatkan. Kenapa? Dia tahu dia mempunyai Allah yang luar biasa. Dia membawa perkara atau masalah yang dihadapi oleh Lea pada waktu itu, yaitu ke siapa? Ke hadapan Tuhan. Makanya saya katakan untuk mendapatkan 4 sumber bahagia itu, yang pertama adalah hidup di hadapan satu pribadi. Yang menjadi pokok inti dari hidup di hadapan satu pribadi, Lea tidak mengatakan bahwa sumber kebahagiaannya itu terletak di suaminya, terletak di harta bendanya, terletak di apa yang Lea punya. Tetapi apa? Tuhanlah satu-satu pribadi yang menjadi sumber kebahagiaan sehingga Lea tetap dikuatkan. Makanya Lea hidup bahagia. Karena apa? Karena dia tahu sumber kebahagiaan itu cuma satu pribadi, yaitu siapa? Tuhan. Mari, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara di rumah pagi ini, ya, di tahun yang baru ini, hiduplah hanya di hadapan satu pribadi, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Asalkan hati kita benar, kita tidak perlu terpengaruh dengan perkataan orang lain. Apapun itu kita nggak usah peduli, kita nggak usah masukkan di dalam hidup kita, ya, masuk kanan keluar kiri. Taruhlah rasa aman kita itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Itulah hidup di hadapan satu pribadi. Yang kedua, sumber kebahagiaan yang kita akan dapatkan yang daripada Tuhan di tahun 2021 ini, yaitu apa? Tuhan sangat mengerti. Kejadian 29 ayat yang ke-33 saya membacakan, mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Tuhan sangat mengerti dengan apa yang kita keluhkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita terima, apa yang kita harapkan. Jadikan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara di tahun yang baru ini bukan hanya untuk mencurahkan isi hati kita saja. Tetapi apa? Jadikan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, roh kita, yaitu apa? Sebagai seorang sahabat, ya. Sebagai seorang sahabat. Jadi bukan hanya dijadikan Tuhan itu cuma sebagai orang curahan hati. Yang kadang kalau orang putus cinta, putus kerjaan, masalah dengan keluarga, larinya ke tetangganya, larinya ke kanan ke kiri, ya, larinya cari ke penghulu, ke dukun. Tetapi di tahun yang baru ini, jadikan Tuhan menjadi sahabat yang setia. Kenapa saya ngomong dia adalah sahabat yang setia? Karena sering kali kita sebagai anak-anak Tuhan berpikir demikian, termasuk saya. Dia tidak
akan mau mengerti keadaan kita. Dia tidak peduli dengan kita. Dia tidak mendengarkan kita. Dia tidak menjawab apa menjadi permohonan kita. Tetapi saya mau katakan pada pagi hari ini, saat ini, Tuhan mengerti apa yang engkau harapkan. Namun ternyata dia sangat paham, Tuhan sangat mengerti, Tuhan sangat peduli, dan Tuhan sangat paham. Tuhan tidak menuduh atau menghakimi kita. Tetapi apa? Dia membawa kita, dia hanya mau menolong kita untuk mendapatkan apa? Kebahagiaan tersebut. Sumber kebahagiaan yang ketiga yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Gembira dengan usaha hati. Kejadian 29 ayat 34, saya bacakan lagi, Bapak Ibu menyimak. Di tahun yang baru ini saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara di rumah. Mengandung pula lah ia, dikatakan lagi, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Di bagian yang ketiga ini saya mengatakan bahwa Lea tidak putus asa. Ya, dia tetap berusaha dengan hati yang tulus, ya, dengan pengharapan yang tulus. Kalau Lea berusaha dengan keras, Bapak Ibu Saudara termasuk saya, pasti akan mengalami kemenangan, pasti akan mengalami kebahagiaan. Janganlah pandang hasil akhirnya. Saya katakan kita tidak boleh memandang hasil akhirnya. Yang saya mau katakan di sini, tekankan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, berusahalah dengan apa? Sungguh-sungguh. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Makanya Lea sampai mempunyai anak yang ketiga, dia tetap berusaha. Berusaha untuk apa? Di ayat 34 mengatakan, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah usaha yang dilakukan oleh Lea. Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan sumber kebahagiaan itu karena dari usaha yang dia lakukan, Lea lakukan. Yang keempat, sumber kebahagiaan yang Tuhan berikan di tahun 2021. Sumber kebahagiaan yang terakhir, yaitu apa? Syukuri. Syukuri, selalulah mengucap syukur, dan tidak bosan-bosannya. Kejadian 29 ayat 35 mengatakan, mengandunglah pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Lea mensyukuri apa yang ada dalam hidupnya, apa yang ada dalam dirinya. Dia enggak neko-neko, dia enggak macem-macem, dia cuma mengucap syukur sama Tuhan. Karena sumber kebahagiaan yang Tuhan telah berikan itu ada dalam kehidupannya. Yaitu apa? Apa yang menjadi rahasia sumber kebahagiaan sehingga Lea tetap bertahan sampai anak yang terakhir yang disebut Yehuda. Yaitu apa?
memiliki anak. Dan ia mulai apa? Membangun rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara, di tahun yang baru ini kita masih menghadapi keadaan yang genting, khawatir, takut ya. Biarlah apa yang menjadi pengharapan kita itu, apa yang telah diharapkan oleh Lea, itu menjadi harapan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Menerima urapan yang baru, pemulihan yang baru, kesembuhan yang baru, mujizat yang baru, berkat yang baru, anugerah yang baru. Saya mau katakan gini, orang yang tidak kepahitan, ya, saya mau mengatakan gini, orang yang tidak kepahitan bisa fokus untuk membangun orang lain. Saya mau katakan sekali lagi, orang yang tidak mempunyai kepahitan, dia akan menjadi fokus untuk menjadi berkat, membangun kehidupan orang lain. Namun saya mau katakan, orang yang memiliki lubang dalam jiwanya, lubang dalam kata arti punya pahit, punya rasa cemas, khawatir ya, diskriminasi dan lain sebagainya, takut ini, takut itu dan lain sebagainya. Dia membentuk lubang di dalam hidupnya sendiri. Dan ini yang menimbulkan bahwa jiwanya akan terus berusaha mengisi lubang itu. Sehingga apa? Akhirnya ia selalu berfokus pada diri sendiri. Saya mau katakan sekali lagi, orang yang punya kepahitan bisa fokus untuk membangun orang lain yang tidak punya kepahitan. Maaf, orang yang tidak mempunyai kepahitan, dia akan fokus untuk membangun kehidupan orang lain. Tetapi orang yang memiliki lubang dalam hidupnya, yang membangun lubang dalam hidupnya, dalam jiwanya, dia akan terus berusaha. Berusaha untuk apa? Mengisi lubang itu sehingga akhirnya ia selalu berfokus pada diri sendiri. Saya mau katakan 4 berkat yang Tuhan telah bagikan kepada kita semua di tahun yang 2021 ini. Pilihan ada di Bapak Ibu Saudara. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Saya mempunyai kata pesan untuk menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara di rumah sekalian. Tidak perlu mencari apa yang tidak kita punya. Tidak perlu mencari apa yang tidak kita punya. Saya mau katakan, syukurilah apa yang masih kita miliki. Dan kelola semuanya itu untuk apa? Mewujudkan rencana yang indah yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Saya mau katakan sekali lagi, tak perlu mencari apa yang tidak kita punya, tetapi syukurilah apa yang masih kita miliki. Dan kelola semuanya itu untuk mewujudkan rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Pesan di tahun yang di tahun yang baru 2021 ini, saya sebagai pendeta PDM, tanyalah kepada diri kita masing-masing. Apakah yang sudah kita lakukan di tahun yang 2021 ini? Apa yang akan kita mau lakukan di tahun 2021 ini? Untuk apa? Untuk dunia dan di sekelilingmu. Apa yang sudah kita lakukan untuk dunia dan di sekitarmu? Khususnya apa? Keluarga kita. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan pesan yang telah Engkau sampaikan kepada hamba-Mu Bapa. Biarlah apa yang menjadi pesan 4 sumber kebahagiaan itu Tuhan, kami mau menjadi lea-lea yang
baru Tuhan, hidup yang baru, suasana yang baru Tuhan. Kami mau Tuhan, dalam keadaan kami ditolak pun kami tetap mengucap syukur. Kami tetap bersyukur Tuhan kepada Engkau Bapa, karena Engkau adalah sumber kebahagiaan dalam kehidupan kami. Di tahun yang baru ini Tuhan, Engkau memberikan hidup yang baru, pemulihan yang baru, mujizat yang baru, kesembuhan yang baru, pengharapan yang baru. Dan kita akan menerima perjamuan ini Bapa. Itu yang dilakukan sakral setiap di awal bulan ini Tuhan. Ketika kami memakan dan meminum perjamuan ini Tuhan, jadikan menjadi curahan dalam kehidupan kami, perubahan Tuhan, pembaruan, pemulihan Tuhan, pengharapan Tuhan, untuk kami dapat maju dengan apa yang telah Engkau rancangkan yang indah di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengembangkan, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi setiap orang dan membangun orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Engkau tetap beracara dalam kehidupan kami, khususnya setiap hati-hati kami yang mendengar pada pagi hari ini Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Acara selanjutnya kami akan menerima perjamuan ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang akan membawakan ini Tuhan, Engkau menjadi urapan dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga menjadi Tuhan visi misi di dalam tahun 2021 ini Tuhan dapat menjadi kenyataan Tuhan bagi kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua umat Tuhan katakan amin. Mari setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita mengambil roti anggur yang ada di tangan kita. Kita naikkan roti lebih dahulu melebihi dari kepala kita. Kita akan menyanyi bersyukur, bersyukur buat kasih setiamu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami bersyukur kami boleh mengakhiri tahun 2020, masuk di tahun yang baru 21. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, itu semua karena kasih setia Tuhan, karena rahmat kasih karunia-Mu yang telah menyertai perjalanan hidup kami. Kalau Engkau menyertai Lea, Tuhan akan menyertai umat percaya hari-hari ini. Sebab itu kita bersyukur buat kebaikan kasih setia Tuhan yang Kau nyatakan di dalam hidup kami lewat perjamuan kudus. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala. Sebelum kita makan, dengar firman Tuhan. Apa yang aku terima dari Tuhan, ku teruskan kepadamu.
Ketika malam terakhir Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Setiap kali engkau makan tubuh dan minum darahku, engkau memperingati sengsara, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu yakin dipersekutukan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat persekutuan tubuh dan darah-Mu di awal tahun 2021 ini, kami akan mengalami kekuatan Allah. Kami akan mengalami penyertaan-Mu di dalam tahun ini. Karena kami tahu kami tidak ingin kalah, tapi kami ingin berkemenangan seperti Lea. Karena dia berharap dan bersyukur bahwasanya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Kita imani apa yang ada pada tangan kanan kita. Ini melambangkan darah Kristus yang dicurahkan dari bukit Golgota. Bapak Ibu yakin dipersekutukan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus untuk kekuatan, untuk penyertaan-Mu, untuk perkenanan-Mu di tahun yang baru ini. Supaya kami mendapat kekuatan, kemenangan. Karena kami tahu lewat persekutuan tubuh dan darah Kristus, kami akan hidup berkemenangan di dalam Engkau. Karena kami tahu lewat tubuh dan darah-Mu, inilah makanan yang memberikan kesanggupan yang luar biasa memasuki tahun 2021. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi kami percaya jikalau Allah di pihak kami, tidak ada satu yang dapat melawan kami. Kami bersyukur lewat perjamuan ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan dicukupkan, bahkan yang tidak ada damai, damai yang dari Yesus sendiri. Raja Shalom itu akan menyatakan damainya untuk memasuki tahun 2021. Sebab itu kami belajar bersyukur buat kebaikan kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Berkati anak-anak-Mu, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ruangan ini. Kami percaya tidak ada satupun Tuhan yang tidak mendapat perhatian daripada Tuhan. Tapi tahun ini menjadi tahun kemenangan, tahun keberhasilan, tahun yang penuh sukacita. Karena kami tahu Tuhan Immanuel itu selalu menyertai kami semuanya. Kami percaya kasih setiamu tidak akan berhenti hanya hari ini, tetapi Engkau menyertai perjalanan hidup kami di tahun 2022
ini. Angkat tanganmu semua. Kita nyanyikan pujian ini satu kali dengan iman. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Inilah pengakuan hamba-Mu dengan sidang jemaat-Mu. Selama hidup kami, tidak ada lain yang kami sembah selain Yesus Kristus yang sudah mati menyerahkan nyawanya untuk kami hari ketika bangkit. Lewat kebangkitan-Mu, iman kami tidak menjadi sia-sia. Kami mendapat kemenangan, kami mendapat kebahagiaan yang melebihi dunia berikan, karena kasih-Mu telah dibuktikan lewat kematian-Mu di kayu salib. Karena Yesus tidak tinggal mati, Dia bangkit, Dia hidup, dan di dalam Dia ada pengharapan. Kami tahu tahun 2021 menjadi tahun kemenangan bagi kami seluruh jemaat-Mu yang ada di GBIS Lumajang. Karena kami tahu bersama Engkau kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Angkat tanganmu, pulanglah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan memberikan damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Selamat tahun baru 2021. Immanuel, Tuhan beserta kita. Tetap jaga protokol kesehatan, jangan berkerumun. Setelah ibadah pulang dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.